Itu tema kita hari ini. Ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Efesus 5 ayat 10. Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Efesus 5 ayat 10. Mari kita sama-sama membaca karena isinya cuma sedikit dengan sukacita. 1, 2, 3. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan atau Allah sama ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di Efesus, supaya mereka menguji apa yang berkenan kepada Allah atau kepada Tuhan. Kenapa harus diuji? Karena tidak semua yang berkenan kepada Allah. Ini harus saudara pahami. Tidak semua ya berkenan kepada Allah. Ya, saudara dan saya harus tahu bahwa tidak semua berkenan kepada Allah. Ya, berkenan artinya disukai, disenangi, disetujui. Jadi tidak semua ya disukai, disenangi, disetujui oleh Tuhan. Ya, ini harus kita waspadai. Makanya segala sesuatu harus diuji. Ya, harus diuji Bapak. Ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 juga dikatakan, apa katanya? Yang sudah mati untuk kita supaya 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu harus diuji. Ya, harus diuji. Apakah berkenan kepada Allah atau apakah yang dari Tuhan? Ya, bisa juga seperti itu. Makanya kenapa segala sesuatu harus diuji? Ya, supaya jangan sampai yang dari setan atau yang dari iblis kita anggap atau kita kira yang dari Tuhan. Salam. Kenapa segala sesuatu harus diuji? Supaya jangan sampai yang dari setan atau yang dari iblis kita anggap atau kita kira yang dari Tuhan. Harus diuji. Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan apa dalam 1 Yohanes 4 ayat 21? Firman Tuhan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21 masih? Di sini kok isinya? Saudara-saudara yang dikasih, janganlah percaya. Berarti coba aku yang salah tau? Coba ini ayat 1 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1, sorry. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu.
Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Kalau kita sudah bicara setan juga itu bicara roh. Karena setan itu roh. Haleluya. Jadi harus diuji. Tuhan juga roh. Jadi kedua-duanya ini sama-sama roh. Makanya karena sama-sama roh harus diuji. Yang mana roh iblis, yang mana roh Tuhan, yang mana roh setan, yang mana roh Tuhan. Jangan sampai yang dari setan kita kira kita anggap dari Tuhan. Haleluya. Anggap kira-kira. Dan bukan juga hanya soal roh. Di sini juga dikatakan juga soal nabi, soal hamba Tuhan, soal pendeta. Ya, pendeta pastor sama ya, jangan salah. Ya, pendeta itu pastor, pastor itu pendeta, pastor itu bahasa luar. Ya, kalau ada gereja bilang pastor itu hanya sebutan gereja kami, goblok kau bilang. Itu bahasa luar. Bahasa luarnya pastor, pendeta itu pastor. Kalau bahasa ini kan pastor ya pembacanya ya. Haleluya. Jadi hamba Tuhan itu, pendeta itu kalau dalam Alkitab disebut nabi. Ya. Jadi itu juga harus diuji. Ya. Jangan sampai yang menggembalakan saudara, jangan sampai pendetamu yang ada di tempat ini udah diuji enggak? Harus diuji loh. Saudara juga harus uji saya sebagai gembala saudara di tempat ini, sebagai pendeta palsu atau tidak. Karena kalau saya sudah palsu, saudara pun akan jadi palsu. Haleluya. Jadi tidak semua yang dari Tuhan, pendeta pun tidak semua yang dari Tuhan, pastor pun tidak semua yang dari Tuhan, nabi itu tidak semua yang dari Tuhan. Makanya harus diuji, benar nggak yang dari Tuhan, jangan-jangan yang dari setan. Jangankan nabi, pelayan juga harus diuji. Ya. Pendeta, gembala, rasul, nabi, semua harus diuji. Pelayan harus diuji, asli atau palsu. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai dengan 15. 2 Korintus 11 ayat 14 sampai dengan 15. Ayo baca. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tahan dulu. Sedangkan jadi malaikat aja iblis bisa menyamar. Iya kan? Iblis aja bisa menyamar jadi malaikat, apalagi menyamar jadi manusia, apalagi menyamar jadi pelayan, apalagi menyamar jadi pendeta, apalagi menyamar jadi pastor. Sangat bisa. Dia menyamar jadi malaikat saja bisa. Makanya Rasul Paulus berkata, uji segala sesuatu. Ya. Kenapa Rasul Paulus menekankan itu? Karena pada zaman rasul-rasul itu banyak yang palsu. Ya. Salah satu contoh tulisan kitab para rasul itu Rasul Paulus, yaitu kitab Korintus. Ya. Kalau kita belajar tentang Korintus, bagaimana jemaat di Korintus itu luar biasa pekerjaan roh. Ya. Karunia roh, nubuatan, bahasa roh dan sebagainya, mujizat. Tapi ternyata pada waktu itu banyak yang palsu. Beranjak daripada itu, karena Rasul Paulus memantau, memperhatikan banyak yang palsu, makanya dia mengingatkan umat Tuhan pada waktu itu, termasuk jemaat di Efesus, uji segala sesuatu.
Haleluya. Kalau sekarang mana ada uji-uji kan? Pokoknya mendaftar dalam satu gereja dan jemaat ada ibadah di situ, udah sah, udah resmi, udah asli itu. Nggak perlu diuji. Harusnya diuji. Yang bergerak dengan roh saja harus diuji. Apalagi gereja yang tidak bergerak dengan roh, tidak perlu diuji pun sudah bisa dipastikan palsu. Cuman kadang-kadang kan orang Kristen ini perasaan hebat, perasaan paling pintar. Mana ada yang palsu, jadi masuk muka ada yang berhenti. Nah, ini yang repot. Ya. Ayat 15-nya lanjutkan. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Jadi bukanlah suatu yang ganjil, nggak ada lagi yang aneh maksudnya. Terus Jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayan pun menyamar. Makanya sebisa mungkin kita bentuk pelayan benar-benar berhati-hati. Sudah bilang saya berapa kali kami pelayan pelepasan, bahkan berbicara dengan Inggris, bahkan Nyi Roro Kidul berkata bahwa kami sudah memasuki beberapa gereja-gereja dan kami menyamar sebagai pendeta, kami menyamar sebagai pelayan, kami menyamar sebagai singer dan well. Itulah yang membuat sampai hari ini saya begitu berhati-hati dan waspada. Haleluya. Karena memang harus diuji. Benar-benar harus diuji, jangan sampai yang masuk ke tim pelayanan itu utusan bisa. Sudah bilang jadi malaikat aja dia bisa menyamar, apalagi jadi pelayan. Bahkan kalau saudara nggak peka, kadang-kadang utusan setan itu bisa lebih berpotensi, lebih berkarakter luar biasa daripada utusan Tuhan bisa, Bapak Ibu. Sangat bisa. Shalom. Saya ada satu berteman dalam satu WL, saya nggak usah sebutkan namanya. Beberapa bulan ini saya coba berteman sama dia karena saya lihat video-videonya di salah satu gereja di Medan, gereja besar, Bapak Ibu. Ya, saya lihat memang orangnya cantik, suaranya bagus, Bapak Ibu. Tapi ada yang menarik bagi saya, setiap saya lihat videonya, roh saya itu seperti nggak connect. Walaupun saya lihat dia menyembah luar biasa, suaranya cantik. Dan dia memang di gereja itu WL unggulan. Ya, karena saya lihat semua beranda itu, gereja itu, dia yang memang diunggulkan di sini. Apapun acara gereja itu, bahkan KKR. Tapi saya cek terus beranda pribadinya, Bapak Ibu. Lalu saya lihat pada waktu-waktu tertentu dia tidak dalam pelayanan, dia posting di Facebook sangat duniawi perilakunya. Duniawi, Bapak Ibu. Gak ada yang rohani. Kesehariannya itu gak ada yang rohani. Jadi dia rohaninya itu hanya pada saat pelayanan. Akhirnya saya selidiki. Gak berapa lama saya ketemu dengan satu kampungnya. Oh, yang namanya ini ya, iya. Itu satu kampung kami, saya kenal itu katanya. Iya, agak janggal saya lihat. Iya benar, kami tahu. Orang kampung tahu siapa dia. Perilakunya jahat. Tapi bisa dia bertopeng sedemikian rupa pada saat diangkat. Dan si hamba Tuhan pendeta nggak bisa deteksi karena apa? Dia menilai segala sesuatu di gereja itu dengan cara jasmani. Dia lihat hebat secara jasmani, cantik kali ini, mantap ini, suaranya keren. Dia bisa undang orang bersuka cita, Bapak Ibu, lompat-lompat. Saya lihat lagi pada ibadah pemudanya, gitu. Makanya itu yang selalu saya bilang, hati-hati sukacita palsu. Hati-hati, Bapak Ibu. Semuanya harus diuji. Bukan hanya pendeta,
pendeta yang harus diuji, bukan hanya gembala, pelayan pun harus diuji. Jangan sampai pelayan yang masuk menyamar sebagai pelayan kebenaran sepertinya pelayan kebenaran, padahal tidak. Dan untuk pelayan hati-hati ini, saya sudah tekankan saudara, bisa kita pertamanya bisa kita asli, tapi di tengah perjalanan bisa jadi palsu. Karena tidak menjaga tidak menjaga kebenaran itu. Dan harus hati-hati, karena apa? Di ayat 16 dikatakan, melanjutkan terakhirnya, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 16. Tahan. Makanya selalu saya katakan, sadari, semalam juga sudah saya sampaikan, sadari apa yang masuk ke dalam dirimu, dalam kehidupanmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, harus disadari. Jangan sampai masuk yang bukan dari Tuhan, lalu saudara anggap dari Tuhan, lalu saudara pelihara. Nah, tanpa saudara sadari, yang tadinya saudara pelayan asli menjadi pelayan palsu. Sama dengan status kita. Pada awalnya kita bisa menjadi anak Tuhan, anak-anak terang. Tapi firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, kita bisa berubah menjadi anak setan. Kenapa? Karena mengikuti kemauan Maka Alkitab berkata firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, tidak lagi Allah. Harus diwaspadai. Jadi yang palsu itu masih bisa melayani enggak? Bisa, nyusup dia. Haleluya. Jaga kekudusan. Amin. Jaga kemurnian saudara sebagai pelayan. Ingat, ya, saya sudah selalu sampaikan, yang berubah menjadi palsu, saya selalu bilang dari tempat ini, cepat atau lambat Tuhan sendiri yang akan mengeliminasi. Benar. Kadang-kadang kita juga sebenarnya bisa yang kita sadar ada yang masuk yang palsu-palsu ke dalam diri kita. Kadang-kadang juga demi kegengsian kita, demi harga diri, kadang-kadang bisa juga kita pertahankan itu, walaupun sebenarnya bisa kita rasakan, ada yang palsu yang masuk. Ada yang bukan dari Tuhan masuk ke dalam hidup. Lalu kita nggak membereskan. Shalom. Kalau sempat yang dari setan, dari iblis, kita anggap itu kita kira dari Tuhan, bahaya. Kalau sudah yang dari setan, dari iblis, tidak mungkin lagi Tuhan berkat. Sudah nggak mungkin. Saudara harus sadari, kalau ada yang masuk ke dalam diri saudara, kehidupan saudara, sadari, selidiki, uji apakah yang dari Tuhan atau tidak. Saya aja selalu menguji. Salah satu kenapa saya rutin berdua puasa, saya terus menjaga diri Bapak Ibu, jangan sampai ada yang palsu yang nyusup. Kok nggak ngapain rajin doa puasa? Capek, badan nyusut, lambung menipis, tubuh lemah. Tapi demi menjaga diri, mengantisipasi diri, jangan sampai ada masuk yang palsu. Haleluya. Makanya saya bilang hidup itu nggak boleh santai-santai. Cara kita mengikut Tuhan itu nggak boleh santai-santai. Ya. Kita harus bekerja keras sebisa mungkin. Jangan sampai kita dimasuki yang namanya hal-hal yang palsu daripada si iblis. Kita harus rajin menguji diri. Sebenarnya sangat sederhana. Kalau dia udah bersifat negatif,
itu sudah dari si iblis. Apapun yang masuk ke dalam hati saudara, kalau sudah bersifat negatif, baik juga ke dalam pikiran, itu sudah dari si iblis. Ya. Dan saya berharap dan selalu saya sampaikan, jangan sampai yang negatif saudara anggap dan saudara pelihara itu menjadi sesuatu yang positif. Celaka saudara. Jadi itu yang pertama. Kenapa segala sesuatu harus diuji, supaya jangan sampai yang dari setan atau yang dari iblis kita anggap atau kita kira itu dari Tuhan. Nah kemudian yang kedua, kenapa harus diuji? Kenapa segala sesuatu harus diuji? Ya. Supaya jangan sampai perkataan kita atau perkataan yang kita dengar, kita anggap atau kita kira tidak menyesatkan, padahal sudah menyesatkan. Jadi perkataan juga harus diuji, bukan hanya yang bersifat roh. Perkataan juga harus diuji. Lihat di ayat yang 6-nya, Efesus 5 tadi. Apa dikatakan di situ? Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah untuk orang-orang munafik. Iya. Setiap kata-kata juga harus bukan soal penyesatan, tapi juga kebenarannya. Kebenaran dari sebuah kata-kata itu harus diuji. Apakah kata-kata itu dari surga, dari Tuhan, atau jangan-jangan daripada si jahat? Kata-kata juga bisa kelihatannya benar, tapi menjebak. Bukan dari Tuhan, bukan dari surga, tapi dari si jahat. Dan itu bisa menyesatkan. Saudara bisa buat contoh nggak kata-kata yang menyesatkan? Hah? Iya, saudara harus tahu, paham. Siapa yang bisa bikin contoh kata-kata yang menyesatkan? Hah? Baik. Sebenarnya sederhana. Dan ini sering terjadi bagi kita. Ya, apalagi kita suku Batak, sering terjadi. Apa itu? Ya. Misalnya soal berdukun. Kenapa orang berdukun? Karena dimasuki dengan kata-kata yang sepertinya kan bahasanya apa biasanya? Kan ikum merbi sudah tongdang. Nama orang ikum merbi sudah orang ngotoh. Jadi orang mau mati. Asa malu doh. Ada orang biasa nama lo. Nama aku kok merbi sudah. Benar nggak kata-kata ini? Tidak. Enggak benar. Tapi bukan dari itu. Dari set untuk menjebak, untuk menyesatkan. Bahkan dipakai kata hikmat kan dari Alkitab. Iya. Bukan iblis namanya kalau nggak jago mengambil kata-kata dari Alkitab. Kenapa? Supaya yang mendengarkan yakin. Haleluya. Terus apa lagi contohnya? Kata-kata sepertinya benar tapi menyesatkan. Harus menghormati leluhur. Ya kan? Benar nggak itu? Benar. Tapi bisa nggak menyesatkan? Bisa. Karena berdasarkan kata-kata itulah, makanya orang suka ke makam, suka ke kuburan-kuburan, suka ke tubuh. Padahal sudah bertentangan dengan firman. Sudah menyesatkan, sudah. Kelihatan positif, kelihatan benar, tapi menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Menyesatkan.
setiap perkataan. Jangan asal dengar dan asal terima. Pastikan daripada Tuhan. Makanya kalau enggak sepenuhnya kita ini di dalam kontrolnya Tuhan, repot. Kalau kita hidup enggak sepenuhnya di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, enggak melekat sepenuhnya pada Tuhan, maka akan dengan mudah kita disesatkan. Bukan hanya dengan roh-roh jahat, dengan perkataan kita bisa disesatkan. Sama dengan kenapa orang masih sekarang walaupun dibilang seperti yang saya semalam nggak boleh minum minuman yang memabukkan. Alkitab mengatakan, tapi selalu orang berkata, "Sawati doa mang, alana belum minum tua kalau sawati kita nato belum minum." Iya kan? Kelihatannya kan? Tapi dia melanggar firman. Iya. Sama juga kan, kenapa orang nggak mau berhenti merokok? Nanti stres katanya. Saya pun dulu seperti itu, stres kalau nggak merokok. Jadi seolah-olah dulu rokok itulah sebagai penghibur. Padahal Tuhan sudah kasih penghibur, yaitu Roh Kudus. Ketika di dalam kesusahan, berbeban berat masalah, kita minta Roh Kudus memberi penghiburan. Jadi hati-hati. Haleluya. Sama juga misalnya ketika kita ada orang yang melihat kita di kendaraan baru, lalu datang orang-orang tua yang nggak tahu firman Tuhan sama sekali, nggak tahu Alkitab, hanya karena dia orang tua. Enak kereta baru loh, ayo diwapung, ayo ngepet kotor, ngepet camko, asal buang mampu, bahasa selamat tuh. Emang telur bisa menyelamatkan? Emang beras bisa menyelamatkan? Itulah penyesat. Buktinya kan, coba semua orang Batak kalau beli kendaraan selalu dipecahkan telur dan dikasih beras. Banyak kendaraan orang Batak tabrakan. Banyak yang hancur. Jadi hati-hati nih penyesat. Ya kan sampai heboh ya kan. Disiram lagi, anggirkan bola, sola, isi lagi bola, sehat nama matke, jadi pas-pas, nggak berapa lama tabrakan. Karena bukan itu pelindungnya. Yang membuat kendaraan itu aman atau tidak tergantung si pemakai. Apakah yang memakainya orang yang takut akan Tuhan? Apakah yang memakai itu dalam perlindungan Tuhan? Kalau yang memakai dalam perlindungan Tuhan, maka ikut juga kendaraan itu dalam perlindungan Tuhan. Nangkap kira-kira? Mau disiram pun dengan beras sekali, dengan telur satu papan, dengan anggir satu ember. Kalau yang punya, pemiliknya tidak di dalam Tuhan, besok-besok juga dihantam setan. Paham sampai di sini? Hati-hati dengan perkataan yang sebenarnya, yang sepertinya benar, padahal menyesatkan. Hati-hati. Jadi perkataan juga harus diuji. Harus diuji Bapak Ibu. Kadang-kadang sepertinya benar. Saya pakai inisial aja. Kalau kita belajar dari Bapak T, semua yang dikatakan benar kan? Benar dong. Kita buat gini Pak, kita buat gini Pak, kita buat gini Pak, kita disiplinkan Pak. Pertanyaannya, hasilnya benar nggak?
Justru jemaat kita banyak yang keluar. banyak keluar. Justru jadi batu sandung. Ya kemana-mana batu sandung membawakan. Makanya kita mengatakan jangan mengikuti ibadah yang sepertinya ibadah itu benar, tapi dibuat dengan aturan-aturan manusia. Ya sepertinya benar. Ada nggak ayatnya? Nah, siapa yang ingat ayatnya? Ayo, ini harus kita bongkar. Ya, yang mana? Ada yang dapat? Di mana ya, saya lupa lagi. Ya, harus dapat ya. Sebentar di Kolose kayaknya ya, sebentar Kolose. Saya disadarkan Tuhan di ayat ini Bapak Ibu, makanya saya ambil akhirnya keputusan saudara. Nah ini dia, ya benar, Efesus 2 pasal 2. Pasal 2 kita mulai dari kita mulai aja lah dari ayat 16-nya. Efesus 2 ayat 16 sampai ke ayat 23. Ayo coba satu orang baca biar kita bahas ini. Ini menarik. Ini harus kita waspadai, jangan lagi sampai, bukan berarti tidak bagus dia ya. Ayo satu orang, karena Efesus 2 ayat 16. Dan untuk ayat Efesus 2 ayat 16, karena itu Kolose lah. Gimana kau? Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23. Apa katanya di situ? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, iya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, tahan dulu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman ataupun mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, hari Minggu. Tapi waktu itu kita ada punya hukuman tersendiri hari Minggu, hari Sabat. Kalau terlambat ada yang menghukum, pening kepala saya. Begitu Tuhan kasih ayat ini, waduh kacau kami. Makanya hati-hati orang yang sepertinya kelihatan disiplin tapi tidak berdasarkan kebenaran, bisa kebablasan. Haleluya. Nangkap enggak nangkap firman ini. Amin. Terus 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. itu bayangan. Yang dari manusia itu bayangan. Yang murni itu aturan dari sorga. Makanya perlunya koneksi dengan sorga, dengan Kristus secara spiritual. Jangan sampai kita hidup dengan aturan-aturan jasmani lahiriah yang sepertinya benar padahal melanggar. Lanjut. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah
kepada malaikat, Iya. serta berkancang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Membesarkan diri. Makanya ada istilah aku, Pak. Aku nggak bisa lihat yang gini. Nggak bisa, Pak. Aku, Pak, jijik kalau dia begini, Pak. Membesarkan diri. Membesarkan diri. Paling nggak bisa aku lihat begini, Pak. Paling anti saya, Pak. Shalom. Dan pura-pura merendahkan diri. Haleluya. Orang bisa dong, sepertinya rendah hati. Salam, salam Mbak, salam Bu, salam. Selamat hari Minggu. Bisa nggak? Bisa. Pada saat kapan kita bisa tahu bahwa seseorang itu rendah hati? Bukan pada saat dia menyapa orang. Karena orang sombong pun bisa menyapa orang. Tapi kerendahan hatimu akan diuji ketika kau berhadapan dengan orang yang seharusnya nggak harus kau ampuni dia, kau maafkan. Disitulah ketahuan kau orang rendah hati atau tidak. Ketika terjadi gesekan dalam hidupmu, haleluya. Kalau langsung kau bilang dijijikkan dan melihat itu, itu kesombong. Amin. Haleluya. Nangkap sampai di sini. Kita bisa bikin aturan yang sepertinya benar, positif, tapi dari pikiran dunia bisa loh. Sangat bisa. Dan hasilnya nggak ada, buahnya nggak ada. Dari dulu saya sampaikan dari depan, kita nggak ngerti. Kalau yang dari Tuhan pasti tidak membawa kehancuran. Kalau yang dari Tuhan pasti membawa damai sejahtera, sukacita. Kalau yang dari Tuhan pasti membawa kebaikan. Ini sudah kacau pun, sudah rusak pun, sudah berlarian pun, orang nggak ada itu. Nggak ada itu, dia yang salah. Kacau kita. Ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, Tidak berpegang teguh kepada kepala. Tidak berpegang teguh kepada kepalanya. Di tempat ini selain daripada Tuhan menjadi kepala saudara, ada gembala juga sebagai kepala saudara di sini. Haleluya. Bohong dan dusta kalau saudara berkata aku berpegang teguh kepada Tuhan sebagai kepala, sementara kepala yang kau lihat kau nggak bisa berpegang. Haleluya. Amin. Menangkap kira-kira bohong nggak? Kalau Bapak bilang Bapak berpegang teguh kepada kepala Kristus, tapi Bapak berpegang teguh kepada kepala sebagai timbalan tempat ini, bohong nggak? Bohong. Yang kelihatan aja kau nggak bisa berpegang teguh. Apalagi nggak kelihatan dan kau bilang aku berpegang teguh kok, bohong. Terus dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. gak ada pertumbuhan, gak ada pertumbuhan kalau tidak berpegang teguh kepada kepala. Gereja ini gak akan bertumbuh, pelayanan ini gak akan bertumbuh kalau yang di dalam gak berpegang kepada gembalanya, kepalanya. Bisa nggak bertumbuh tubuh saudara ini dengan benar kalau saudara menantang kepala saudara? Hah? Tidak. Nggak bisa. Pertumbuhan saudara akan jelek.
Yang membuat ini cantik kepala. Ketika kepalamu berkata, cuci muka kau, cuci muka kita, lalu terjadi yang namanya kebersihan muka. Kepalamu bilang, pakaianmu tengok itu amburadul, lalu saudara nggak nurut. Akhirnya pertumbuhan saudara secara lahiriah dilihat orang amburadul. Bagaimana si kawan ini bagiannya? Ini masyarakat mertapuleong katanya kan. Tapi kalau kita ikuti kepala bilang khusus sedikit baju itu biar rapi kau ganteng dan keren. Saudara ikuti perintah kepala itu, maka saudara jadi keren. Haleluya. Karena di kepala inilah bikin ini penonton. Semalam saya pangkas, saya ketemu dengan seorang pelayan yang mengundurkan diri jadi pelayan dalam gereja. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak Bintang, gimana sehat-sehat? Gimana pelayanan untuk saya jumpa dengan Bapak? Kenapa? Nah, boleh saya irikan Pak? Boleh, silahkan. Kenapa rupanya? Iya, saya udah mundur dari pelayanan. Kenapa itu? Kacau gereja kami Pak, aduh kan buradul semua pelayanannya. Kok bisa gitu? Iya, nggak ada yang tunduk kepada kepala. Semua mereka yang bikin peraturan. Apa kata gembala nggak turut? Belum semua jadi pemimpin, kacau Pak. Hanya saya bilang sama gembala, udah Pak, kalau udah begini Pak, Bapak nggak bisa sebagai pemegang otoritas sebagai kepala, saya mundur aja jadi pelayan. Bagus gak kira-kira Pak atau salah? Bagus. Nah, karena kalau kau pertahankan, kau akan ikutan. Jadi sekarang Pak, jemaat kami udah habis Pak berkeluar. Oh gitu ya? Iya. Hanya tinggal 10 orang. Saya harus kasih tahu PF-nya. Nanti saudara jumpai, nanti saudara gosip saya. Tahu begitu juga dia diomongin Pak Gembala kami jumpa kata event itu. Kacau Bapak itu. Memang nggak bisa saya bilang kalau tidak menunduk kepada otoritas kepala pasti kacau. Kacau Bapak itu. Tuhan semua sudah buat aturan. Makanya jelas di situ sebenarnya, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Saya sebagai kepala, saudara urat-urat itu. Ada yang jadi urat-urat, ada yang sendi-sendi, apalagi? Iya kan? Ada yang jadi otot, ada yang jadi macam. Jadi ini nggak bisa bersatu menjadi sebuah tubuh yang ilahi kalau ini semua tidak berfokus kepada kepala. Tangkap kira-kira? Memang sekilas peraturan ini, hukum Tuhan ini, sekilas menurut pemikiran lahiriah kita, jasmani kita sepertinya otoriter. Iya kan? Sepertinya otoriter kan? Iya, makanya orang bilang, kalian jangan salah, orang bintang itu otoriter itu. Iya, semua harus menurut dia. Padahal bukan sebenarnya. Kita sedang mengikuti aturan prinsip surga berpegang kepada kepala. Kita sedang melatih umat jemaat Tuhan itu dengan yang namanya ketundukan dan ketaatan. Itu yang sedang kita latih di tempat ini. Bukan soal otoriter. Dalam hal-hal tertentu saudara saya bebaskan. Dalam hal-hal tertentu. Tapi ada juga hal-hal yang tertentu tidak boleh saya bebaskan. Harus dalam otoritas saya. Nangkap nggak kira-kira ini? Iya. Terus ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Bebas dari apa? Roh-roh dunia. Udah bebas dari roh dunia? Hah? Belum.
yang jujur katakan amin. Terus Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Peraturan-peraturan mana? Peraturan-peraturan roh dunia yang tidak tunduk kepada kepala. Sepertinya tapi tidak dari kepala. Kan salah satu alasan mereka kalau saudara jumpa yang keluar, kan alasan mereka ya gembala pun peraturannya bukan peraturan gembala, peraturan jemaat. Gimana itu para bentang? Dia yang gembala, masa yang bikin peraturan si anu? Memang kita sudah sah. Yang membuat peraturan dalam satu perusahaan siapa? Pemilik perusahaan, kepalanya. Bolehkah bendahara bikin peraturan? Boleh nggak kepala cabang bikin peraturan? Tidak. Peraturan dari kepala cabang baik manajer itu dari si pemilik. Lakukan ini ya, begini peraturannya diterapkan kepada karyawan. Haleluya. Jadi peraturan pun bisa palsu. Kelihatannya baik benar, tapi bukan dari Tuhan, bukan dari surga Bapak Ibu, tapi roh dunia. 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh. Iya, tahan dulu. Kelihatan bagus nggak? Ini nggak bisa begini ya, ini nggak bisa begitu ya, ini nggak bisa dikonon. Kelihatan bagus. Kan itu maksudnya itu kan. Nangka nggak kira-kira bagaimana ini? Shalom. Terus lanjutkan. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa dari pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Iya. Jadi bicara gereja itu bukan bicara aturan-aturan, peraturan-peraturan buatan manusia. Bicara gereja, bicara bait suci itu bicara peraturan-peraturan yang dari surga, peraturan-peraturan yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Haleluya. Terus 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dan buatan sendiri. Sepertinya penuh hikmat. Sepertinya peraturan itu benar. Sepertinya peraturan itu jenius. Sepertinya peraturan itu pintar dan keren. Tapi lanjutkan. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, Iya. tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada gunanya. Hanya untuk kepuasan sendiri. Apa yang mau lah? Makanya selalu dia bilang kita mau lah. Kalau nggak ada lagi nanti gereja itu rusak gereja. Tengoklah kalau aku nggak ada lagi nanti di situ nanti kayak gereja siapa yang aku tinggalkan. Tutup. Rusak pendetanya. Padahal yang di sana dan di sini tidak sama. Ada orang bikin peraturan sendiri, sepertinya baik dan benar, sepertinya berkhidmat padahal untuk kepuasan pribadi. Bisa loh. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Kami dulu pernah dalam satu penggembalaan. Ada seorang pelayan. Jadi pelayan ini orang kaya Bapak Ibu. Sebelum kami jadi pendeta, pemborong dia. Pemborong kan banyak uangnya. Ya. Jadi setiap kami ada rapat,
rapat-rapat tertentu, dan di situ saya mulai, aduh udah salah ini Pak Pendeta. Jadi semua pembicaraan dalam rapat itu nggak ada yang sah kecuali pembicaraan dia. Benar. Nanti diam dulu dia sombong. Sudah semuanya, sudah. Boleh saya bicara Pak? Katanya, bicara dia. Selesai saya bicara, semua yang dia bicarakan bisa jadi pendeta. Nah udah kita ikutin aja kata Pak Sian. Coba saya pikir. Terus seperti itu berlanjut, tapi saya diam aja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tapi ngomong dengan gembala itu secara pribadi. Saya jemput anak, kalau belum keluar, saya jumpai Pak, bisa ngobrol. Oh iya bisa, Pak Mamat. Begini Pak, saya minta maaf. Kenapa otoritas tidak di tangan Pak? Maksudnya? Ya saya sudah berapa bulan di sini, dan ada rapat-rapat tertentu. Selama keputusan itu terakhir di tangannya Pak Sian, harusnya di tangan Pak. Sebagai pemegang tongkat rumah, nggak terima Bapak. Kenapa? Karena Bapak ini persepuluhannya habis. Bayangin dia bayar persepuluhan bukan setiap bulan coy. Persepuluhannya setiap minggu. Menarik nggak itu bagi pendeta? Tetaplah kita ada terima persepuluhan tiap bulan pun sudah sedap itu. Ini sekali seminggu coy. Dan itu tertulis. Jadi dulu kami setiap minggu itu sebelum masuk di pintu sudah ada berita warta. Jadi semua di situ berita keuangan. Nah, kenapa nggak saya buat seperti itu? Itu kayak musik kesombongan Bapak Ibu. Nggak perlu saya kasih tahu. Berbulan segitu sekian, berbulan 40 sekian, berbulan siang sekian. Nggak perlu. Itu kesombongan. Sombongan dari situ saya bilang, oh pantas. Dan selalu tanpa tamak. Tapi intinya apa? Nggak berapa lama dia sakit-sakitan. Sakit-sakitan Bapak ya. Dan akhirnya selesai. Makanya apapun itu saya bilang, udah semalam udah saya sampaikan, apapun kalau sudah menyimpang dari Tuhan, apapun itu sekalipun kita anggap positif, tapi kalau sudah menyimpang dari jalannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, hukumnya Tuhan, tinggal nunggu waktu kita selesai. Haleluya. Nah ada satu nabi, lupa lagi saya namanya. Mudah-mudahan minggu bisa saya kumpulkan. Tapi sudah saya baca kisahnya. Ada satu nabi kecil dalam Alkitab. Lupa namanya siapa yang nabinya. Nabi ini luar biasa dipakai Tuhan. Tapi sesuatu menjebak dia. Nah yang menjebak dia nabi besar. Bukan nabi kecil, nabi senior. Kalau istilah sekarang pendeta baru dijebak oleh pendeta senior, kira-kira begitu. Dalam satu kisah kerajaan, nama rajanya siapa juga saya lupa, tapi sudah saya baca kitab, saya pelajari. Unik cerita itu Bapak Ibu. Jadi dalam cerita itu kerajaan itu, pemerintahan kerajaan itu lagi kacau. Lalu Tuhan mengutus si nabi kecil ini. Ternyata di situ di daerah itu ada nabi besar. Lalu si nabi kecil ini menyuarakan berita Tuhan. Apa yang harus disampaikan yang daripada Tuhan. Lalu si nabi besar ini mendengar. Lalu dalam hati si nabi besar ini, siapa ini si kawan ini baru-baru menjadi pendeta ini, sok kali nih. Macam udah paling benar, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah Tuhan bikin satu aturan kepada si nabi ini. Waktu dia diutus ke tempat itu, Tuhan bilang begini, jangan kamu makan di situ. Kalau saudara pernah baca kisah itu mungkin saudara tahu. Siapapun yang menyodorkan makanan, siapapun jangan makan di situ. Nah, singkat cerita si nabi ini terjebak dengan si nabi senior tadi.
Si Nabi senior ini dengan tipu dayanya, dengan keramahan palsunya, kerendahan hati yang palsu, dia jumpai si Nabi kecil ini. Saat kamu luar biasa, ayo ke rumahku. Dia undang lah. Si kawan ini kan, oh ini Nabi, nggak mungkin ada hal yang negatif. Lalu sampai di rumah itu dia dijamu, Bapak Ibu, dijamu dengan makanan-makanan yang enak. Terjebaklah si Nabi ini tadi. Padahal Tuhan sudah bilang, siapapun yang menyodorkan makanan, jangan dia makan. Akhirnya setelah dia makan, baru Tuhan berbicara kepada dia, tidak ingatkah kau yang aku sampaikan? Kenapa kau makan? Baru dia ingat, ampuni aku Tuhan. Tuhan gak ampun. Hal itu juga tidak dibinasakan. Hal itu tidak dibinasakan. Padahal sepele, masalah sepele kan? Sepele. Kalau secara lahirnya salah nggak itu? Nggak salah. Orang yang ngasih dia makan Nabi juga kan? Senior pula itu kan? Tapi kalau sudah perintah, namanya perintah Tuhan, kalau dilanggar konsekuensi sama dengan Saul. Tuhan perintahkan perangi mereka, habisi musuh itu. Tapi ingat, jangan ambil barang-barangnya, satu pun jangan. Saul pakai perasaan, lumayan ini harta karun, misalnya saya sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Memang benar dia bagi-baginya harta itu, kelihatan benar, kelihatan positif secara lahiri, tapi dia melanggar perintah Tuhan. Yang positif menurut kita, kalaupun itu positif menurut kita, benar menurut kita, kalau sudah melanggar kita, bagi Tuhan itu nggak benar, tetap juga kita digiring. Dan itulah yang menyeret Saul. Akhirnya dia dipecat. Bukan hanya dipecat, Tuhan perintahkan roh jahat masuk ke dalam tubuh Saul. Hari-hari Saul itu kacau. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sangat waspada kita. Saya mau latih saudara benar-benar punya kepekaan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bukan kepada pikiran. Kepada Tuhan secara spiritual saudara harus peka. Jadi mana tadi? Tiga ya, peraturan-peraturan ini walaupun tampaknya penuh hikmat, dengan ibadah-ibadatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi apa gunanya ibadah kalau sudah seperti ini, ya kan? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pun di tempat ini sepertinya keinginan-keinginan duniawi saudara itu, keinginan kedagingan saudara itu saya renggut, saudara bersyukur lah, ya kan? Bersyukur nggak? Atau kalau saudara mengeluh di rumah, aku kadang-kadang lama-lama jadi bosan, aku di power ugat ini, begini nggak bisa, begitu nggak bisa, begini nggak bisa, tapi masih tentang ini. Salam saudaraku. Keberatan nggak kira-kira ini kalau keinginan duniawimu saya renggut demi keselamatanmu, demi keselamatan, kan demi keselamatan saudara. Ya kalau saudara saya bilang kalau hanya saya inginkan uangmu, setelah itu saya biarkan saudara bebas terserah. Orang masih pokoknya roh tu gereja harimu masuk ke rumahmu, masuk ke dapur syukurmu, masuk ke rumahmu, ya kan? Lalu saya di rumah ini bersama dengan istri, kami memuji kebesaranmu, karena udah banyak ajaib Tuhan datang Tuhan ngajar si kawan ini, pendeta bangsat kau, kan? Jemaat kau biarkan binasa dengan hal-hal duniawinya, kau biarkan mereka di situ, uangnya kau ambil, aku memang nomor bintang kan?
ada gunanya kalau uang mau saya ambil, tapi jiwamu kan saya selamatkan sama suami dan anak-anak. Saya nggak mau seperti pendeta lain, saya buat kalian jadi sapi perah. Benar Bapak Ibu, langsung saya bilang, saya nggak bohong. Kalau saya mau, saya buat sapi perah. Karena dengan pelayanan ini dia begitu tertarik. Dan udah dibilang pelayanan kalian beda. Bahkan karyawannya bilang, dari sekian gereja yang sudah kami masuki, nggak ada yang seperti Paulus juga. Makanya saya bilang, kalau saya mau, bisa nggak sih mau sampai perang? Bisa. Selalu datang, apakah saya jaga perasaannya? Hah? Ada nggak pernah saudara lihat setiap ada orang yang datang ke tempat ini, mau yang orang kaya, pejabat, hah? Saya ikut menjaga perasaan? Nggak ada itu, nggak ada. Bapak terus. Masalah uang nanti dari surga, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Apakah saudara masih ragu dengan Tuhanmu? Masih ragu kan saudara dengan firman Tuhan yang berkata, burung diuras saja dia pelihara, burung pipit? Haleluya. Iya. Burung di udara Tuhan pelihara, terlebih aku biji makannya. Tak perlu takut, tak perlu khawatir, yang jamin hidupku, masa depanku ada. Burung di udara Tuhan pelihara, terlebih aku biji makannya. Tak perlu takut, tak perlu khawatir, dia jamin hidupku, masa depanku ada. Angkat tangannya yang masih jadi Pak Baru yang di samping lu pasti kan saya bilang masih ada yang ragu. Makanya dibutuhkan kepekaan. Lalu sampai makanya peka bilang. Haleluya. Salam. Tadi kita nomor 2 ya. Kenapa kita harus menguji segala sesuatu tadi nomor 2, supaya jangan sampai perkataan kita juga. Terus yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus menguji segala sesuatu? Ini yang terakhir. Kita masuk dalam perjamuan kudus, supaya jangan sampai perbuatan-perbuatan kita anggap benar, padahal sudah tidak benar. Nah tadi perkataan, nah perbuatan juga perlu diuji. Perbuatan-perbuatan kita perlu diuji. Selalu harus diuji. Kadang juga kita merasa perbuatan kita sudah benar menurut kita, padahal menurut Tuhan itu nggak benar. Makanya perlu Efesus 5 ayat 11-nya. Efesus 5 ayat tadi, ayat 11-nya, ayo baca yang keras. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Iya. Ada banyak orang
sudah masuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tapi masih merasa tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dia anggap tidak perbuatan kegelapan, padahal perbuatan kegelapan. Makanya perlu diuji. Dengan apa kita menguji perbuatan kita? Dengan kebenaran Tuhan. Akan ketahuan perbuatan itu perbuatan kegelapan atau tidak. Haleluya. Sama dengan yang seperti saya bilang selalu begini. Menaruh foto-foto Yesus di peti orang mati, sepertinya baik nggak tindakan itu, perbuatan itu? Hah? Sepertinya baik, makanya semua orang lakukan. Orang kalau mati diusahakan di peti ada gambar Yesus, apalagi gambar Yesus yang bikin perjamuan. Lalu nanti di semennya lagi di dinastinya itu depan ditaruh gambar Yesus yang begini kan, yang bersinar dia memberkati. Padahal tanpa kita sadari perbuatan itu perbuatan dari si jahat, dari si gelap. Tujuannya apa? Tanpa kita sadari, saudara sudah melecehkan Tuhan Yesus. Seolah-olah Yesus itu penjaga kuburan. Seolah-olah Yesus itu penjaga mayat. Hanya di Indonesia. Coba lihat makam-makam orang luar, ada nggak? Nggak ada apa-apa. Hanya di Konoha ini. Manusianya, ini benar. Hanya di kuburan-kuburan Indonesia, Kristen-Kristen di Indonesia, ada gambar Yesus, ada patung Yesus, ada gambar malaikat. Apalagi kalau dia yang meninggal itu punya kali kan, sejarah kembali kepungi kuburan kan seolah-olah begitu, besar kali gambar Yesusnya. Itulah yang sepertinya bukan perbuatan dari si jahat, padahal dari si jahat untuk melecehkan Tuhan. Tapi hati-hati saya bilang, harus diuji semua. Dan dijadikan itu juga jadi bisnis. Kan beda harganya. Peti mayat yang ada gambar-gambar Yesus keliling dia, itu lebih mahal daripada peti mayat yang sama sekali nggak ada gambar-gambar Yesusnya. Itu agak murah, paling berapa? Nggak ada 1 juta. Tapi kalau sudah ada gambar-gambar Yesus keliling, itu udah di atas 1 juta. Kurang ajar nggak? Gambar Yesus pun jadi bisnis. Iya. Nanti saudara-saudara bilang kalau ada yang meninggal, kalau ada jemaat Power of God suatu saat ada yang meninggal, jangan saya sedia petinya gambar Yesus. Maaf, saya tinggalkan pindah gereja Betoho. Iya, saya ingatkan dari sekarang ini, kalau ada jemaat Power of God yang meninggal, jangan ada sedia petinya ada gambar-gambar Yesus. Gambar Yesus itu jangan kau lecehkan. Yesus bukan penjaga kuburan, Yesus bukan penjaga mayat. Kita sendiri yang melecehkan Tuhan kita. Makanya pernah ada agama saya lihat di Facebook. Apa dibilang? Katanya Tuhan sudah ditelanjangi, masa Tuhan penjaga kuburan katanya. Mereka ada nggak gambar Tuhannya di kuburan? Nggak ada. Mereka begitu menghormati apa yang mereka sembah. Mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu untuk orang bukan untuk orang mati. Lalu kenapa orang Kristen jujur yang pernah menegur yang begini baru saya cari di YouTube belum ada.
juga kalau pendetanya yang meninggal, agak besar pendeta ini ya, lebih ngeri lagi petinya kan. Foto Yesus itu dengan ukiran-ukiran emas. Hati-hati kita Bapak, hati-hati dalam setiap perbuatan. Uji segala perbuatan. Pastikan perbuatanmu itu dari Tuhan. Pastikan perbuatanmu seturut dan sejalan dengan firman kebenaran Tuhan. Jangan sampai menyimpang dari Tuhan. Kuburan gak perlu lagi penjaga. Apa yang mau dijaga di kuburan? Orang tanahnya di dalam itu sudah jadi tanah. Kalaupun ada di kuburan setan gak perlu dijaga. Halo, setan itu dibinasakan, bukan dijaga. Halo, iya kan? Yang harus dijaga itu saudara. Selama saudara hidup, saudara perlu dijaga, dilindungi supaya apa? Supaya jangan terjadi sesuatu, supaya jangan tersandung, terjatuh dalam dosa, supaya jangan jatuh dalam kebinasaan, supaya jangan jatuh dalam kecelakaan maut dan sebagainya. Jadi saudara yang harus dijaga ketika hidup, bukan ketika mati saudara dijaga. Apalagi perbuatan-perbuatan kegelapan yang sepertinya benar. Contohnya, coba mendoakan orang yang mati masuk surga. Mendoakan orang yang mati masuk surga itu pekerjaan bodoh. Seseorang setelah mati masuk surga bukan karena doa, tapi dia akan masuk ke surga karena perbuatannya selama hidup. Kalau dia selama hidup hidupnya benar, tidak bercacat, tidak bernoda, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka ketika dia meninggal, maka nanti dia akan ke surga setelah penghakiman Yesus datang yang kedua kali. Kalau bisa ya orang menyelamatkan orang dari api neraka masuk ke surga dengan doa, maka saudara pulang aja sekarang. Hari Minggu gak usah ibadah lagi, gak usah nyembah Tuhan, gak usah baca Alkitab. Ya kan gitu kan? Benar kan? Kalau bisa ya doa membuat orang masuk surga, ngapain ibadah? Ngapain hidup benar? Udah berzina aja kita semua, berdukun aja semua, maling aja semua. Nanti saudara udah meninggal kita doakan, Tuhan sudah kau panggil jemaat Syahdu Tuhan, kami minta kepada Bapa, kami percaya Tuhan dia sudah di surga. Yang bilang kurang ajar kau pula yang nyuruh masa-masa dulu masuk surga, dia hidup pun tidak bertobat. Kan gitu Tuhan kan? Makanya saya bilang hati itu hati dengan doa. Doa bisa tanpa saudara sadari menjadi alat bagi saudara untuk memperbudak Tuhan, untuk memperhamba Tuhan. Itu kan memperhamba Tuhan namanya. Masa kita paksa Tuhan supaya mati ini masuk surga? Padahal Alkitab sudah jelas-jelas menuliskan ada syarat-syarat ketentuan supaya masuk surga. Hidup benar, berjuang dia di situ selama dia hidup. Jadi jangan kita petentang, merasa kita manusia ini paling hebat daripada Tuhan bisa membuat orang masuk surganya dengan Tuhan. Tuhan aja bilang gak ada, Tuhan gak pernah bilang itu. Doakanlah orang supaya masuk surga, enggak. Doakanlah saudara, enggak ada perintah Tuhan. Tapi banyak sekarang ini aneh-aneh kan, ajaran-ajaran aneh. Udah mati didoakan masuk surga. Emang kita siapa? Kita aja belum tentu masuk surga. Dan jangan ada lagi bikin kata-kata di tempat orang yang mati lapos 20 tahun masuk surga. Ya, jangan ya. Jangan ikut-ikut yang lain. Kau pula yang menentukan dia masuk surga. Tuhan yang menentukan. Makanya sama juga tadi di poin yang kedua, kata-kata harus dijaga juga. Jangan asal ngomong kita ya. Seenaknya aja kita ngomong, yang penting kita dipuji orang. Gak boleh.
Amin. Ya pun nggak bisa. Karena semua ada konsekuensinya. Jadi hati-hati. Mari ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lakukan apapun itu bentuknya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.